Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dios, kembali berjumpa dengan saya Iksan dari Dios Channel yang selalu setia menemani kita dalam memberikan informasi-informasi mengenai kehidupan kami masyarakat Indonesia di Australia, Sydney khususnya. Pada sore hari ini, saya kembali menjumpai imam kita, Bapak Dr. Amin Hadi, seorang yang selalu care dengan kehidupan kita masyarakat Indonesia, baik yang berada di Australia, Sydney, ataupun berada di Indonesia sana. Apapun keadaannya, susah, senang, bencana, ataupun bahagia, kami tetap monitor dari Sydney, Australia ini. Pada sore hari ini, saya mendatangi Bapak Dr. Imam Amin Hadi untuk menanyakan pemikiran beliau atau pendapat beliau mengenai situasi politik atau situasi keamanan di Indonesia sejak kepulangan dari Imam Besar FPI. Tolong simak lagi program kami ini sampai selesai supaya tidak gagal paham nantinya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya bagi yang belum atau bagi yang baru bergabung dengan kami. Dan bagi yang sudah pernah subscribe cukup satu kali saja, dan tolong komentar dan share video-video kami ini demi untuk kelangsungan kami memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Indonesia lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Amin, terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah menerima saya kembali di tempatnya ini dalam rangka kita berbincang-bincang consideration kita atau kepedulian kita kepada masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia sana. Kita sangat khawatir melihat keadaan situasi, keadaan politik, dan keadaan masyarakat Indonesia di mana di saat pandemi Corona COVID-19 ini dan juga situasi politik sangat panas dengan kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dan juga tanggapan-tanggapan dari pemerintah Indonesia, baik itu dari kepolisian, pemerintahan, dan juga militer di Indonesia, seperti halnya dari Pangdam Jaya yang belakangan ini sangat konfrontatif itu. Saya mohon penjelasan dan pendapat dari Bapak Dr. Amin Hadi. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Sudah menjadi kenyataan, dilihat, didengar, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di Indonesia ataupun di luar negeri dan dimanapun, bahwa sejak kedatangan Habib Rizik ke Indonesia kembali dari Saudi Arabia, situasi atau keadaan di Indonesia mengundang banyak para pemerhati Indonesia, banyak mengundang para pemikir ataupun termasuk para scholars dan juga para ulama dimanapun untuk terus mengikuti dan memonitor perkembangan yang terjadi di Indonesia, baik dari segi politik, dari segi sosial, dan juga melihat bagaimana langkah-langkah apa yang sedang dan akan diambil oleh pemerintah kita. Seperti kita ketahui, Habib Rizik berada di Saudi lebih kurang 3,5 tahun. Lebih kurang. Dan setelah beliau kembali ke Indonesia, beliau menyadari tahu bahwa ternyata pendukungnya menjadi jauh lebih besar daripada sebelum ke Saudi Arabia. Ini suatu fakta yang pemerintah mestinya belajar, bahwa makin dia dikucil, makin dia dijauhkan, itu justru makin banyak mengundang simpati umat. Makin pemerintah memberikan jarak kepada dia, menjauhi dari dia, yang terjadi sebaliknya. Saya ingin menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi ke depan. Karena dia sekarang sudah di Indonesia, ada di Indonesia dan akan terus ada di Indonesia. Betul. Kenyataan, dan dia sekarang mempunyai pendukung yang sudah nyata seperti itu. Jadi cara-cara pendekatan politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menurut saya harus dirubah. Kalau pemerintah konfrontatif dan juga dari pihak Habib Rizik konfrontatif, yang terjadi situasi di Indonesia akan makin tidak kondusif.
Betul. tidak akan menguntungkan siapapun. Jadi istilahnya terjadi gap antara ulama dan umaro. Ulama di sini karena Habib Idris tidak sendiri, dia juga ulama yang lain. Umaro di sini pemimpin-pemimpin penguasa juga presiden dengan semua pembantunya. Jangan sampai antara dua pihak ini ada gap yang makin jauh, Besar. makin besar. Karena ini tidak akan menguntungkan siapapun, baik umat Islam, baik masyarakat Indonesia secara keseluruhan ataupun pemerintah sendiri. Ya. Ya. Dari itu saya melihatnya masalahnya sebetulnya kalau boleh saya memberikan semacam pendapat, mudah-mudahan ini sampai juga ke tangan pemerintah, Indonesia harus, menurut saya harus mengambil strategi yang sifatnya adalah tidak konfrontatif. Apakah itu akan dikatakan akomodatif atau konsultatif? Dan Indonesia sebetulnya pemerintah bisa memainkan kartu-kartu yang ada di tangannya. Dan tidak susah. Sekarang ini Pak Jokowi punya wakil presiden yang juga seorang ulama. Yang mestinya menurut saya bisa dimainkan. Mestinya Pak Amin Ma'ruf dan Pak Habib Idris sudah kenal lama tentu. Ya, dan menurut saya dulu juga pernah berhubungan. Waktu contohnya lah katakan waktu sama-sama menghadapi Ahok misalnya. Ya, itu kan dalam satu kubu istilah kata begitulah ya. Artinya hubungan lama ini sudah ada, sudah terjalin. Mengapa Pak Wapres hari ini kok kalau ini sama tidak sekali diam sama sekali. Ya? Diam. Kalau saya jadi Pak Jokowi, silakan Pak Amin Ma'ruf undang Pak Habib Rizik, ajak bicara, kan sama-sama ulama, apa yang susahnya? Betul. Dan juga tokoh-tokoh MUI yang beliau sendiri masih sebagai ketua. Mengapa nih tokoh MUI tidak diajak bicara? Betul. Contohnya saja, Pak Ma'ruf Amin itu masih ketua MUI nonaktif. Dan ketua pembina MUI adalah Din Samsudin. Mengapa Pak Ma'ruf tidak menelpon Pak Din Samsudin? Ayo datang sih kita ngobrol-ngobrol, kita bicara. Bagaimana ke depan bangsa ini, umat ini, kita bawa kemana? Ini sebetulnya yang mestinya langkah yang diambil. Karena kalau terus begini yang terjadi, ibarat api itu makin membara, makin besar. Dan itu tidak menguntungkan. Proses pembangunan yang sudah dirintis oleh kabinet sekarang kan perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Betul. Sebetulnya pandemik ini adalah kesempatan baik untuk pemerintah mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Seperti Australia misalnya itu. Morrison itu sekarang Scott Morrison. Scott Morrison itu rate-nya sangat tinggi. Sangat tinggi, 60 lebih sekarang. Betul. Dan itu susah didapat tanpa ada pandemik. Betul. Sebenarnya dia muncul di TV, nampak strateginya. Betul. Jadi maksud saya Pak Jokowi juga harusnya nampak lebih banyak di TV. Jangan selalu mendelegate masalah kepada para pembantunya. Dan kalau ada pembantunya yang sekira-kira sikapnya tidak benar dan saya tidak yakin sepenuhnya beliau merestuinya, cepat ditegur. Seperti yang disebutkan misalnya pernyataan Pangdam. Seharusnya Pangdam lebih dekat dengan gubernur. Ya, mestinya begitu. Yang juga Kapolda juga bersama-sama bertiga ini harusnya bahu-membahu antara gubernur. Karena kalau ada kekeliruan salah satu pihak itu, misalnya gubernur keliru, yang mesti DPRD yang menegur. Karena Kapolda kan satu rumpun, istilahnya satu meja. Ya, kalau itu round table sama-sama. Mengapa Kapolda memanggil gubernur? Karena polisi yang dilakukan oleh gubernur mendapat dukungan sepenuh kan dari Pangdam dan dari Kapolda. Jadi mencopot Kapolda itu satu langkah yang mungkin perlu dikaji ulang, apakah itu perlu tidak. Yang kedua, sekarang hendaknya ada pemilahan kerja yang jelas. Posisi Pangdam di mana, posisi Kapolda di mana. Saya mengatakan ini demi kecintaan saya kepada Indonesia dan demi bagaimana ke depan Indonesia itu menjadi lebih baik, pembangunan tercapai. Dan itu tidak mungkin tanpa adanya kerjasama yang harmoni antara umarok dan ulama. Kalau mereka berseberangan tidak mungkin tercapai. Lebih-lebih mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Betul. Jadi hal-hal ini yang kiranya patut segera ditangani oleh pemerintah, segera dikaji kembali. Jadi kalau perlu lebih jauh daripada itu, dan sekarang sudah dikemukakan
gunakanlah Habib Rizik itu Ya, untuk mencapai berhasilnya program-program pemerintah. betul. Kalau boleh saya menggunakan kata use him, dan tidak mungkin, and I don't think pemerintah bisa fight Habib Rizik, dan itu tidak mungkin dan tidak usah diniatkan ke sana. Jangan niatkan ke sana. Collaborate with him, Ya, manfaatkan embrace dia. him, manfaatkan dia. Oke Pak, itu dari sisi pemerintah tadi Pak ya. Sekarang kita melihat juga setelah kepulangan Habib Rizik di Indonesia, situasi politik itu kembali bergejolak dan Habib Rizik mendapat tanggapan dari sana sini, dari yang pro, dari yang kontra. Ada tanggapan-tanggapan dari ya artis lah atau segala macamnya. Saya pikir seharusnya Habib tidak merespon sesuatu yang kecil-kecil seperti itu ya. Cukuplah atau ulama-ulama lain lah yang belum sekelas Habib Rizik yang merespon komentar-komentar negatif seperti itu ya. Habib cukup dengan posisinya, porsinya sebagai seorang yang besar ya, merespon yang besar-besar juga. Yang kecil-kecil oke, jangan dibalas lah atau jangan direspon oleh seorang Habib yang begitu besar. Dan kita juga tidak bisa menafikan ya, pemerintah tidak bisa menafikan Habib itu mau tidak mau mempunyai masa yang cukup besar di Indonesia. Dan kita sudah melihat sendiri waktu kedatangan beliau dari Saudi Arabia ke Indonesia, begitu besar sambutan masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim, non-muslim pun menyambut kedatangan beliau di Indonesia atau di Jakarta kemarin ini. Dan apa kira-kira bisa kita sampaikan sedikit untuk Habib sendiri Pak? Bagaimana seharusnya Habib ini bertindak, berkata-kata dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau ke masyarakat ini Pak? Itu bagus sekali. Kalau tadi kita sudah memberikan semacam pemikiran apa semestinya yang dirasakan oleh pemerintah, di pihak yang lain jika pendukung Habib Rizik dalam hal ini harus mengakui di mana terdapat kelemahan-kelemahan beliau. Beliau seorang manusia yang tidak bisa mengklaim paling sempurna. Termasuk juga minta pendapat dari teman-teman sekitar yang dekat dengan beliau, sebaiknya apa yang harus dilakukan. Dulu saya pernah mendengar pendapat bahwa kita tidak akan menanggapi ucapan apapun dari kalangan luar oleh seorang yang siapa nama saya tidak ingat. Artis-artis itulah ya. Ya, jadi yang masalah apapun itu tidak usah ditanggapi, karena itu sebenarnya mereka tuh memancing juga. Sengaja memancing, memanasi popularitas. Karena dengan mengatakan sesuatu, ditanggapi sesuatu, itu yang diinginkan, menjadi populer, menjadi ini. Jadi saya kira perlu juga dari Habib Rizik untuk bisa meredam, mengerem, mengurangi barangkali, mungkin tidak harus menyerah istilahnya, tapi menurunkan nada gitu. Apalagi beliau baru sampai sekian tahun tidak ada, baru pulang. Jadi istilahnya observasi dulu kemana-mana di masyarakat bagaimana dari dekat, dan momentum dukungan yang besar ini jangan sampai nanti ternodai atau kerusakan menjadi konfrontasi dari pihak yang lain sehingga nanti tidak produktif atau tidak kondusif. Satu lagi Pak, saya pengen tanyakan kepada Bapak Dr. Amin Hadi mengenai Habib Rizik setelah pulang dari Saudi Arabia kemarin. Dia tahu ya Indonesia itu lagi pandemi Corona ini, COVID-19 ini ya. Dengan beliau terang-terangan mengadakan keramaian di rumahnya dengan pesta perkawinan dan Maulid Nabi. Apakah Habib tidak dapat masukan atau advice dari gubernur atau Pemda atau sahabat-sahabat sekitarnya untuk tidak mengadakan dulu keramaian-keramaian? Saya tidak tahu persis apa yang dilakukan sebelum pernikahan itu, karena menurut saya semua itu diatur tentu sebelum beliau datang ya. Jadi ada tim yang mengatur. Nah, sekarang timnya itu bagaimana? Apakah mereka itu mengadakan konsultasi, minta izin, minta pendapat dari pihak-pihak yang lain, itu yang saya tidak tahu. Tetapi yang kita dengar kemudian bahwa katanya pemerintah daerah juga sudah memberikan arahan, petunjuk apa yang harus dilakukan dan sebagainya, ya mengikuti protokol kesehatan itu. Jadi masalahnya menjadi begitu kompleks lah ya. Kita mungkin agak susah untuk ikut bicara soal itu. Tapi sekarang itu sudah terjadi dan sekarang sudah di tangan juga tinggal bagaimana sekarang ke depan inilah yang saya inginkan ya. Ke depan ini hal-hal yang bisa menjadi ribut, menjadi ruwet, menjadi kisruh itu tidak terulang lagi. Dan di sini diperlukan kebesaran baik Habib Rizik ataupun pihak pemerintah. Tidak usah
mencari saling menyalahkan. Betul, ya. Kan menurut saya itu doesn't bring you anywhere, tidak akan kemana dan tidak akan menyelesaikan persoalan. Betul. Apalagi sampai ada tindakan terhadap eksekutif dan sebagainya, karena itu arahnya dan menjadi politik, yaitu menjadi DPR dan seterusnya. Menurut saya kasus itu saya tidak mengatakan ditutup buku, tetapi tidak usah dipertajam. Ya. Dan seperti Pangdam mungkin juga atau pejabat yang lain tidak perlulah apa Pangdam Jaya maksudnya. iya Pangdam Jaya ya. Ya, Pangdam Jaya. Ya. Itu tidak perlu harus memanas-manasi keadaan. Ya. Itu mungkin beliau perlu mendengar pendapat atau nasihat dari pihak-pihak yang lain gitu ya. Ya. Jangan semata-mata otoritas militer yang digunakan. Itu pun semua orang mengatakan bahwa beliau sudah melangkah dari wewenang sebagai kepala, sebagai panglima daerah militer. Ya. Karena di sana ada polisi, di sana ada ya kejaksaan, di sana ada satpol dan seterusnya yang masing-masing sudah punya wewenang sendiri-sendiri. Lebih-lebih sampai mengatakan membubarkan FPI, barangkali apakah itu tepat, apakah itu ucapan itu patut pas diucapkan oleh seorang Pangdam. Ya. Jadi semua pihak lah gitu ya, terutama dan dari pembantu-pembantu dekat, pendukung-pendukung Habib Rizieq dalam hari ini juga perlu diharapkan untuk mengadakan tafakur, merenung ya. Terutama Habib Rizieq apa yang harus dilakukan. Karena kedatangan beliau ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat. Sekarang datang, marilah dengan datang Habib Rizieq hendaknya bisa menjadi sumber inspirasi kepada umat ya. Membawa umat, membawa kesejukan, membawa perdamaian, dan membawa juga harmoni, hubungan yang harmoni antara pemerintah dan rakyat dan masyarakat ya. Jadi harus ada titik temu. Titik temunya. Ya. Ini masalah yang krusial itu ya. Betul. Yang harus yang dilaksanakan atau sebisa mungkin pemerintah dan pihak Habib Rizieq ini bisa saling menahan diri ya. Saling menahan diri, saling berpikir untuk kebaikan ke depannya antar kedua belah pihak supaya tidak menambah eskalasi dari situasi panas perpolitikan di Indonesia ini. Kita selagi menghadapi pandemi COVID-19 yang belum habis-habis di Indonesia, malah terus bertambah, malah banyak orang yang terjangkit atau terkena virus COVID-19 ini ya. Sedangkan negara lain sudah berusaha untuk mendapatkan vaksin dengan baik, berusaha melawan virus COVID-19 dan memperbaiki ekonominya. Sementara kita masih cekcok politik. Kapan kita akan memperbaiki ekonomi kita yang sudah hancur-hancuran karena COVID-19 ini ya. Dan kita betul-betul seperti tadi saya katakan, pemerintah harus merubah strategi. Mengapa Pak Ma'ruf Amin selama ini tidak berperan, tidak main, tidak bicara? Sekarang ini saatnya beliau. Betul. Karena yang terjadi adalah semacam gap antara umara dan ulama. Dan beliau adalah memegang dua fungsi. Beliau sebagai bagian dari umara dan beliau juga ulama. Jadi beliau harus menjadi istilah di dalam bahasa Hamzatul Wasl. Betul. Yaitu Hamzah yang menghubungkan, penghubung antara kedua belah pihak. Betul. Hamzatul Wasl artinya menjadi penghubung, mediator. Bapak bilang tadi seorang ulama yang umara juga. Dua pihak harus bisa disatukan atau dihubungkan oleh Bapak Dr. Ma'ruf Amin. If I were Pak Ma'ruf Amin, saya akan bermudah telepon Habib Rizieq, telepon Den Samsudin, dan kita bicara bagaimana peran Anda ini sangat penting. Kami semua di pemerintah memerlukan sekali dukungan support Anda. Dukungan Anda. Apa susahnya? Betul. Saya kenal juga dengan Pak Ma'ruf Amin. Pernah juga. Ada satu lagi yang politik Pak, yang ini ya. Sebelum pemilu 2019 kemarin ini ya, hubungan antara Prabowo dengan Habib Rizieq ini begitu dekat ya. Habib Rizieq adalah seorang penyokong dari Prabowo dan sangat dekat dengan Prabowo. Dan apakah saat ini dalam masa kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia ini dan Prabowo sudah berada di dalam pemerintahan, apakah Bapak Presiden kita Jokowi tidak memanfaatkan Prabowo juga atau Pak Ma'ruf Amin untuk berkomunikasi dengan Habib Rizieq ya, supaya tidak terjadi ketegangan seperti ini ya? Gimana kira-kira tuh Pak? Itu another card which the President could play with ya. Itu kartu lagi drop yang lain lagi yang mungkin bisa juga dimainkan oleh siapa? Jokowi. Karena sekarang Prabowo beliau dulu waktu independen mencalonkan masih independen, tapi sekarang beliau di bawah
under his command ya, di bawah seorang menterinya. Ya, seorang menterinya. Jadi beliau tentu tidak akan mungkin bergerak mengerjakan sesuatu tanpa ada apakah itu instruksi atau at least pengetahuan dan persetujuan dari presiden. Ya. Di sini juga sekali lagi dituntut tadi kecerdasan seorang pemimpin, bagaimana memanfaatkan kartu truf yang dia punya. Truf yang ada semua dari tangan itu, tinggal lempar. Ini mungkin saya mengatakan ini orang awam sederhana mungkin pikir ini salah. Tapi mungkin ini bisa dipertimbangkan dan dicoba dianalisa apa benar apa tidak. Kalau ini belum ya, mungkin saran ini katakan mungkin sudah ketinggalan dulu, sudah kita pertimbangkan. Jadi seperti orang-orang yang kita dengar seperti Nababan, maaf gitu, itu sementara ini diparkir aja dulu. Ngabalin maksudnya? Iya, ngabalin itu. Ya. Sementara dia diparkir dulu ya. Karena ini tidak akan menguntungkan in any way ya. Correct ya. Yang semacam dia adalah mungkin yang nada-nadanya berbicara keras di pihak pemerintah, sementara ini ya Habib Rizik juga gitu. Dia bicara bernada keras, kita sampingin dulu. Begitu. Itu bagus. Jadi keduanya harus semakin meredam. Cooling down. Dan kita merenung gitu, apa yang mestinya bisa saya kerjakan bersama-sama IMS Scholar, saya sebagai ulama, dan dari sini apa yang harus kami kerjakan, kami sebagai pemegang kekuasaan. Menarik juga kiranya untuk disebutkan bahwa dengan posisi yang strategis yang sekarang kedua orang tersebut adalah menjadi orang dekatnya presiden. Tadi sudah kita sebutkan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dan juga ada Prabowo sebagai menteri pertahanan dan keamanan. Kedua orang ini, dua pejabat ini menurut pendapat saya adalah tangan kanan yang bagus sekali untuk dimanfaatkan oleh presiden. Karena mereka punya akses ke sana. Ma'ruf Amin sebagai seorang ulama dan Prabowo sebagai orang yang juga dekat dan dulu saling bersimpati tinggi sekali antara dua orang itu, antara Prabowo dan Habib Rizik. Bahkan at one point Habib Rizik pernah diberitahu oleh Prabowo, kalau saya terpilih saya akan menyebut langsung karena mengetahui betapa besar pengaruhnya ini. Maka dampak ini barangkali mengapa tidak gitu kalau Prabowo dan misalnya Ma'ruf Amin mendatangi presiden khusus untuk membicarakan masalah ini. Sekarang sudah ada, kalau boleh dikatakan lawan, ada di depan kita, ada di sini, dan akan terus ada di sini. Maka Bapak Presiden, langkah apakah yang akan diambil oleh pemerintah menghadapi masalah ini dari sekarang ke depan? Karena sekarang kita bukan bicara masalah teori, tapi masalah praktek, dan praktek ini harus sebetulnya menjadikan poin yang penting sekali bagi pemerintah untuk menaikkan citranya di dalam menghadapi pandemik ini. Orang banyak mengatakan the true leader is when there is a problem. Pemimpin yang sebenarnya itu akan muncul nampak pada saat ada masalah. Bagaimana sang pemimpin tersebut bisa menyelesaikan dan menghadapi masalah dengan baik. Jadi di sini saya rasa saatnya yang bagus sekali ada pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden kita Joko Widodo, untuk dapat mengambil sikap yang strategis di dalam menghadapi masalah ini. Dengan tadi saya sebutkan bagaimana memanfaatkan kedudukan Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan. Yang keduanya ada akses dengan Habib Rizik. Itu barangkali satu poin yang bisa ditambahkan di sini. Terima kasih. Oke. Di Australia ini kita sangat tegas, jelas ya. Sangat tanpa ada keraguan polisi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pandemik ini. Betul. Semua elemen bangsa ini tahu. Saya misalnya sebagai salah satu yang termasuk katakanlah penasihat dalam Multiculturalism of New South Wales. Jadi setiap minggu kami diupdate. Update itu bukan polisi yang sudah, tapi akan direncanakan kita sudah diberitahu dan dimintai pendapat. Betul. Tentu kami berkumpul beberapa pemimpin masyarakat dari sebab ini. Kemudian juga dengan sekali-sekali dengan Prime Minister kami diajak juga bicara langsung. Jadi transparan sekali.
pemerintah diberitahu apa yang menjadi polisi Rakyat diberitahu oleh polisi pemerintah, dan pemerintah juga minta pendapat kepada rakyat sebaiknya apa dan di mana perkembangan di masyarakatmu. Ya, ya. Dan ini rutin. That's the way it's supposed to be. Ya. Harusnya begitu, Ya. ya. Jadi jelas. Ya. Maaf ini bukan saja jelas itu untuk tingkat pemerintah, tapi dari masyarakat bawah pun jelas sekali, mereka tahu peraturan semuanya itu. Jadi yang kita dengar di Indonesia ini kan masih simpang siur ya. Ini katanya sudah cabut, ini masih belum total, masih dianggap lockdown, ini masih ya lockdown mungkin sudah selesai lah ya. PSBB yang dilonggarkan, dilonggar dan sebagainya, masih terjadi simpang siur. Karena apa? Karena kita perlu mendengar satu komando. Dari mestinya yang menjelaskan kalau ada hal seperti ini, kalau terjadi masyarakat seperti ini, mestinya presiden berdiri. Ya. Jangan menggunakan juru bicara. Begini, kalau udah tanya silakan tanya kepada saya. Menguasai sepenuhnya. Ini yang Morrison seperti itu. Yes. Every single matter boleh tanyakan. Dia punya capability di sana, Pak. Saya menjawab apa saja. Ada selalu namanya sidang kabinet nasional. Ini belum pernah kata-kata ini terdengar. Ya. Kabinet nasional itu maksudnya kabinet yang pusat yang berhubungan dengan masalah ini, ditambah maksudnya state minister ya, premier of ministers. Ya. Jadi premier itu menjadi satu anggota tim kabinet daripada dengan pemerintah pusat. Ya. Sehingga ada istilah national cabinet. Sih. Kalau dulu hanya federal cabinet itu, federal cabinet dan national cabinet itu federal cabinet ditambah dengan states premiers. Jadi national cabinet itu adalah sum of federal cabinet ditambah dengan premier of the state. State premiers ya. Konsepnya jelas, menyeluruh, polisinya bagus. State punya keadaan sendiri-sendiri nanti dibicarakan, diberi hak penuh untuk mengatur wilayahnya. At certain point nanti ada overlapping, pemerintah pusat lah yang menengahi atau menyampaikan, misalnya state ini boleh, nanti pemerintah mencoba mengapa tidak boleh, di mana mungkin dibuka state. Sana sangat jelas sekali. Sangat jelas sini peraturannya Pak ya, dan juga sini adil, tidak pandang bulu seperti halnya yang terjadi di negara kita. Satu pihak dibolehkan, satu pihak tidak dibolehkan. Seharusnya tidak terjadi begitu Pak ya. Oke. Memang mengatur 260 juta tidak sama dengan mengatur 26 juta kita atau memang mengatur sekian ribu pulau tidak sama dan mengatur satu pulau. Mungkin mengatur sekian orang yang pendidikannya strata ekonomi pendidikan merendah tidak sama dengan mengatur yang tinggi. Tapi disinilah perlunya seorang leadership yang yang capable, mampu. Punya kemampuan, punya ada kepastian kedua belah pihak secara. Oke. Kira-kira seperti itulah yang bagian urgent perlu itulah pendapat kita dari masyarakat Australia yang selalu memonitor keadaan situasi politik dan keamanan di Indonesia, Pak ya. Yang kita karena melakukan ini karena kita cinta dengan Indonesia. Kita tidak mau Indonesia tambah hancur. Kalau kita bandingkan, Pak ya, antara Indonesia dengan Australia itu jauh sekali ketinggalan dari segi kehidupan masyarakatnya, pemimpin-pemimpinnya. Kita lihat ya, pemimpin-pemimpin Australia ini bisa mencapai tingkat dunia. Udahlah, kita hentikan gonjang-ganjing politik sana-sini. Ayo kita memperbaiki diri, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki pendidikan kita untuk Indonesia yang jauh lebih baik di masa depannya. Betul kan, Pak? Betul. Pemirsa Dios, dimanapun saja berada, itulah bincang-bincang sore kita tadi dengan Bapak Dr. Amin Hadi, seorang ilmuwan, tidak saja di bidang ilmu Islam, tapi bidang sosiologi, bidang kemasyarakatan, apalagi perpolitikan sekarang ini, beliau sangat menguasai sekali. Yang sangat concern dengan kehidupan masyarakat Indonesia, di Indonesia sana. Kami sangat concern sekali. Kami selalu membantu, setiap kali ada bencana di Indonesia, kami selalu mengirimkan bantuan. Kami tidak tinggal diam. Dan juga dalam pandemi COVID-19 kemarin ini Pak, banyak mahasiswa kita yang terlantar di Australia, tidak bisa bekerja karena tidak ada kerjaan di Australia, dan kita masyarakat Indonesia di sini mengumpulkan dana bantuan untuk masyarakat, untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang terkena bencana COVID-19 di Australia ini. Sampai mereka able atau bisa, kita selalu membantu. Jadi kita di Australia ini selalu concern dengan kehidupan masyarakat Indonesia, karena kami cinta Indonesia.